warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan setengah siang kepada seluruh peserta MPLS SMK Negeri 1 Duduk Sampean. Perkenankan saya selaku Waka Kurikulum atau Wakasek Kurikulum di SMK Negeri 1 Duduk Sampean, berkaitan dengan pengenalan sekolah terkait siswa baru yang sekiranya wajib dilakukan oleh semua lembaga satuan pendidikan, di mana dalam hal ini adalah khusus untuk SMK Negeri 1 Duduk Sampean yang dimulai pelaksanaannya sejak hari Senin kemarin tanggal 12 dan sampai dengan hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, dan saya ucapkan salam sehat semua. Semoga COVID-19 segera berlalu dan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana pembelajaran yang lalu tanpa ada satu bentuk gangguan yang namanya PTM terbatas atau pembelajaran dengan terbatasnya waktu dan juga terbatasnya siswa. Perkenalan, nama saya adalah Suwanto dan mulai bekerja di SMK N Duduk Sampean ini sejak tahun 2018 dan menjadi Waka Kurikulum dimulai tahun 2017. Saya sampaikan juga berkaitan dengan pribadi saya. Ya, saya sudah pengalaman kerja mulai tahun 1988 dan hingga saat ini. Namun sebelumnya ada di sekolah swasta, ya. Sekarang sudah di lembaga, yaitu di SMKN Negeri. Itu sebagai bentuk atau juga sebagai pengenalan, dan mungkin kalau masalah pendidikan ya mungkin kamu sudah tahu kalau dalam hal ini saya sudah belajar dan telah lulus di Magister Pendidikan tahun 2015 yang lalu. Anak-anak yang saya banggakan, perlu saya sampaikan bahwa untuk masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Duduk Sampean terutama di dalam hal kaitannya dengan pembelajaran, karena dalam kurikulum itu adalah yang namanya pembelajaran. Oleh karena itu sistem belajar yang di SMK N1 Duduk Sampean mungkin ya sama dengan pembelajaran yang ada di tingkatan SLTP atau SMP ataupun juga sanawiyah. Oleh karena itu, tapi di sekolah kita ini, yaitu di SMK N Duduk Sampean, itu adalah apa yang beda. Mungkin nanti kamu akan simak secara mendalam apa yang saya paparkan berikut ini, yaitu bagaimana sih pembelajaran di SMK N Duduk 1 Duduk Sampean. Kita mengenal dengan istilah pembelajaran luring atau luar jaringan, atau seringkali pembelajaran tatap muka, ya, atau pembelajaran kelas reguler istilahnya itu ya, atau pembelajaran reguler, yaitu siswa itu adalah dengan Bapak Ibu Guru beserta dengan kelengkapan perangkat pembelajaran maupun juga alat-alat pembelajaran,
itu adalah akan menyampaikan semua mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang ada di sekolah itu, ya. Kebetulan kurikulum kita itu adalah kita mengenal dengan kurikulum 13, ya. Artinya apa? Itu kurikulum diberlakukan semenjak tahun 2013 yang lalu, dan saat ini sudah mengalami suatu bentuk revisi yang namanya kurikulum 13 revisi tahun 2017. Nah, mata pelajaran yang ada di dalam struktur kurikulum itu adalah semuanya akan disampaikan atau diajarkan di kelas. Siapa yang ada di kelas? Tentu saja yang namanya ada Bapak Ibu guru, ada siswanya atau ada peserta didik, kemudian belajar bisa tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi juga bisa belajar di dalam bengkel. Istilahnya kalau di SMK itu bengkel. Ada di laboratorium, ya. Kemudian laboratorium itu macam-macam. Kalau yang dimiliki oleh sekolah kita itu ada laboratorium komputer, ada laboratorium bahasa Inggris, ya, dan ada laboratorium komputer sains. Ya, sains. Di mana di dalamnya nanti Bapak Ibu guru beserta didik dengan bahan yang dimiliki menggunakan media-media tertentu dan juga akan melakukan proses dan nanti mencerminkan hasil belajar. Nah, bedanya di sekolah SMK dengan di luar SMK itu materinya adalah banyak teori dan praktek. Namun proporsinya adalah dengan proporsi kalau di SMK kita itu kita sudah patok yaitu dengan 30% dan 70%. Artinya teorinya adalah 30%, prakteknya 70%. Itu adalah untuk mata pelajaran tertentu, yaitu untuk tujuan muatan nasional dan juga muatan kewilayahan, serta peminatan kejuruan tapi yang kelompok C1. Nanti kalau yang kelompok C2 dan C3 sesuai dengan kejuruan itu sudah mengarah ke 30 dan 70%. Itu pembelajaran yang dinamakan dengan pembelajaran luring atau pembelajaran tatap muka. Kemudian yang kedua yang namanya pembelajaran daring, ya, atau di kepanjangannya itu adalah dalam jaringan atau seringkali belajar dengan cara online. Pembelajaran ini yang dimaksudkan adalah pembelajaran dengan menggunakan internet, yaitu semua mata pelajaran dalam struktur kurikulum akan dilakukan melalui media jaringan internet. Ya sama, ya, perannya Bapak Ibu guru, kemudian peserta didik atau siswa itu adalah semuanya di dalam dunia maya. Termasuk hari ini, ya, itu ya, termasuk di hari ini yaitu dengan mempergunakan jaringan internet. Nah, peserta didik atau siswa itu wajib mempunyai HP dan atau juga laptop atau mempunyai komputer tapi harus terkoneksi dengan internet. Demikian juga guru, ya. Guru juga mempunyai jaringan internet. Termasuk saya pada saat ini. Dan juga Bapak Ibu guru harus menyiapkan bahan ajar, kemudian media pembelajaran, dan itu pun juga harus diproses, ada hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Namun di hari ini, ya, mungkin kalian sudah mengenal berbagai media pembelajaran yang ada mungkin di SMK atau di SMP tempo hari ataupun juga di Sanawiyah sudah mengenal adanya seperti halnya yang ada di ruang guru atau juga
ada yang menggunakan kalau di kita itu menggunakan Microsoft Teams 365 ya, Microsoft Teams 365. Semua Bapak Ibu guru secara keseluruhan itu melakukan dan menggunakan media Microsoft Teams 365. Karena apa? Untuk memudahkan di dalam pembelajaran di antara Bapak Ibu guru dan juga untuk memberikan pengecekan terhadap para siswanya itu dengan mudah ya. Jadi ini kalau yang di SMP kalian tempo hari atau di Sanawiyah ada yang menggunakan Classroom ya, mungkin itu ya sama ya, sama. Namun ada yang hanya menggunakan yang paling simpel ya WA itu, karena di dalam WA penggunaannya sudah familiar. Nah, di dalam penggunaan media pembelajaran Microsoft Teams 365 ini nanti para siswa juga harus memiliki yang namanya akun ya, yang harus dikonekkan dengan terhubung dengan guru yang akan mengajar di kelas itu. Kalau dikatakanlah di kelas 10, misalnya di kelas akuntansi ya, atau akuntansi keuangan lembaga, itu ada di kelas 10 ada 18 mata pelajaran, maka harus terkonek juga kepada 18 mata pelajaran sebagaimana gurunya yang mengajarkannya. Seperti itu pemberian atau penggunaan media pembelajaran di sekolah kita, yaitu di SMKN Duduk Sampean, dengan mempergunakan Microsoft Teams 365. Nah, nanti siswa-siswa baru yang ini, karena ini belum terdaftar ya, katakanlah belum terdaftar karena absensinya belum ada, karena juga nomor induknya belum muncul ya, maka kalau nanti sudah ditetapkan seperti itu per kelas, maka akan dibuatkan namanya akunnya ya, akun dari masing-masing siswa dan juga yang namanya password. Perlu saya ingatkan bahwa akun yang disiapkan oleh sekolah, demikian juga untuk passwordnya, jangan sampai hilang atau jangan sampai lupa ya. Kalau lupa ketika nanti ganti HP ataupun ganti laptop atau ganti komputer, maka harus minta yang namanya nama akun dan passwordnya sekalian. Oleh karena itu, ketika nanti sudah diberikan nomor akun dan nomor passwordnya atau password untuk buka akun itu, maka jangan sampai itu terlupakan. Kalau bisa dicatat ataupun juga difoto di dalam kamera HP-nya untuk mengingatkan sewaktu-waktu dibutuhkan bisa dipakai. Ini pengenalan belajar yang ada di SMKN Duduk Sampean, dan beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka ya. Karena pembelajaran tatap muka ini ada aturan sampai kapan Pak? Nah, posisi hari ini itu adalah masih PPKM darurat, maka semakin ketat ya. Tidak boleh bergerombol, apalagi mendatangkan siswa dengan jumlah banyak sampai terjadi bentuk kerumunan-kerumunan. Ya, kami tidak kepingin bahwa Bapak Ibu gurunya dengan kedatangan siswa yang banyak kemudian akan menjadi terjangkit dan tertular. Karena apa? Penyakit corona ini adalah sifatnya kita tidak tahu secara persis ya, karena kecilnya sebegitu, yang penularannya pun juga semakin gawat pada hari-hari ini. Karena ada jenis varian baru yang katanya datang dari India, sehingga pada hari ini di pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui
Gubernur Jawa Timur itu adalah masih tidak diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka, tetapi dengan pembelajaran daring. Yang seperti ini adalah salah satu wujudnya. Nah, itu yang di dalam pembelajaran yang kita kenal. Kemudian yang kita pelajari apa saja, Pak? Nah, karena kalian sudah dinyatakan dalam penerimaan siswa baru kemarin untuk penjurusannya atau program keahliannya, maka harap kamu simak berikut yang saya tayangkan. Lalu untuk siswa yang memilih jurusan atau program keahlian di teknik pengelasan, nah ini struktur kurikulum yang ada. Ya, jadi struktur kurikulum yang ada adalah ini. Mata pelajarannya apa saja? Ternyata di SMK itu kita mengenal yang namanya mata pelajaran dengan muatan nasional, kemudian muatan kewilayahan, dan yang ketiga adalah muatan yang namanya peminatan kejuruan. Nah, ini yang terpenting. Yang kejuruan yang dinamakan kelompok atau mata pelajaran kelompok C, A, B, dan C. Ya, A, B, dan C. Nasional, kewilayahan, dan peminatan kejuruan. Nah, untuk mata pelajaran muatan nasional itu tidak hanya pengelasan saja, pokoknya nanti yang selain kejuruan itu diajarkan sama semua. Artinya apa? Ada yang hanya berlangsung di kelas 10 saja, 2 semester. Ada yang misalnya saja pendidikan agama. Pendidikan agama itu 2 semester diajarkan mulai kelas 10 sampai kelas 12. Demikian juga mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu diajarkan mulai kelas 10 sampai kelas 12, masing-masing 2 semester. Demikian juga pelajaran yang lain. Namun untuk misalnya sejarah Indonesia itu hanya diajarkan di kelas 10 saja, yaitu hanya 2 semester. Ya. Dan ada lagi yang seni budaya, itu juga hanya 2 semester. Pendidikan jasmani dan olahraga serta kesehatan itu diajarkan hanya 4 semester. 4 semester itu di semester 1, 2, 3, dan 4. Artinya kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12 tidak ada. Demikian juga muatan lokal. Nah, ini tadi sudah kewilayahan ya. Untuk kewilayahan namanya bahasa muatan kewilayahan itu ada bahasa daerah atau bahasa Jawa. Ternyata kita menggunakan muatan lokal untuk diajarkan dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Ya. Nah, kemudian untuk kelompok C itu ada dasar bidang, ada dasar program, dan ada kompetensi keahlian. Nah, ini kalau di fisika di teknik pengelasan mulai simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia, kimia itu ada di kelas 10 saja. Kemudian ada di kelas 10 lagi yang masuk dalam dasar program keahlian yang namanya mapel, gambar teknik mesin, pekerjaan dasar teknik mesin, dan dasar perencanaan teknik mesin itu adalah diajarkan di kelas 10. Loh, kok Pak ada nomor 2, ada nomor 3, ada 4, ada 5. Itu adalah beban belajarnya beban kredit istilahnya ya. Kalau misalnya pendidikan agama itu adalah 3 jam pelajaran. Ya, 3 jam pelajaran dalam seminggu. Pak, ada yang sampai dengan 5 jam pelajaran dalam 1 minggu. Jangan khawatir, kalau di kejuruan atau di SMK itu ada yang sampai 10 jam dalam seminggu. Pak, bosan Pak ya? Ya, itulah.
cirinya sekolah kejuruan dengan sekolah umum atau di SMK atau di SMA, ya. Dibedakan. Sini kalau di teknik pengelasan itu paling banyak adalah 9 jam, yaitu yang namanya teknik pengelasan gas tansin, ya, yaitu ngelas dengan pakai gas itu, ya. Nah, itu nanti diberikan keterampilan yang banyak sehingga anak-anak itu di jurusan ini atau di kompetensi kalian ini akan mengalami kompetensinya itu adalah mumpuni, ya. Sehingga nanti begitu dites kerja, yaitu kejuruan yang dimiliki atau kompetensi kejuruan yang dimiliki itu adalah bisa yang namanya kompeten. Sekarang kalau di SMK itu istilahnya kompeten. Ya, kompetensinya itu yang diuji, bukan kemampuan berpikir atau kemampuan yang keterampilan yang diharapkan kalau di SMK. Ini beban belajar yang ada di kelas, yaitu kompetensi kalian teknik pengelasan. Pak, belajarnya dalam masa 1 minggu berapa lama? Kalau di kelas 10 adalah 51 jam. Demikian juga yang di kelas 11, berlaku juga di kelas 12, 51 jam. Durasi waktu adalah 45 menit per jamnya. Ya. Pak, nggak pakai upacara. Nanti ada upacara setiap hari Senin. Ya, setiap hari Senin kita lakukan upacara. Pembelajaran dimulai jam 7 dan diakhiri nanti jam 15.15. Itu pembelajaran mata pelajarannya maupun durasi waktu di SMKN 1 duduk sampean. Halo, yang ada mengambil jurusan teknik mekanik industri, perhatikan baik-baik apa yang akan harus kalian pelajari ketika nanti masuk sekolah, ya. Sama dengan teknik pengelasan tadi. Untuk muatan nasional dan kewilayahan itu sama. Namun yang beda, ya, ini yang di C1 dan C2-nya juga sama. Ya. C1 dan C2 adalah sama. Yang beda adalah di C3. C3 itu adalah kompetensi kalian. Ya, coba bayangkan di sini ada misal saja teknik mekanik mesin industri, itu waktunya dalam masa 1 minggu adalah 10 jam. Ya, 10 jam. Demikian juga proses produksi dan konstruksi mesin itu adalah 10 jam. Ya, belajar 10 jam dalam masa 1 minggu. Mungkin juga mengalami kebosanan, tapi ketika kamu dihadapkan dengan alat itu sudah tidak akan terasa lagi. Ya, dihadapkan dengan alat itu tidak terasa. Sampai di pembelajaran itu mencerminkan kondisi siswa adalah yang terampil dan kompeten. Ya, keterampilan yang diharapkan sebagaimana tadi juga di pengelasan. Ini bedanya, ya. Sudah mengapa kok beda, ya? Karena ini sudah mengacu pada kompetensi yang harus diinginkan di masing-masing kompetensi kejuruan atau jurusan itu. Ya, jadi siap-siap secara teknis maupun pola pikir, cara belajar di SMA ataupun juga di SMP dibandingkan dengan di SMK. Kemudian saya lanjutkan, halo yang saya sapa untuk bagi siswa yang memilih jurusan akuntansi dan keuangan lembaga atau seringkali dinamakan dengan AKL. Nah, pekerjaan ini adalah banyak memerlukan pekerjaan klerikal, ya, artinya pekerjaan kantor. Lain dengan yang teknik pengelasan tadi dengan teknik mekanik industri. Apa yang beda? Yang saya nyatakan bahwa muatan nasional dan untuk muatan kewilayahan itu juga sama. Ya, sama.
Kemudian yang beda apa? Nah, ini yang beda. Pelajarannya adalah semakin banyak kalau di akuntansi. Di antaranya ada kalau simulasi digital sama, yang beda ini ada ekonomi bisnis, ada ekonomi umum, administrasi umum, ada ilmu pengetahuan dan ya ada ilmu pengetahuan. Itu adalah di C1-nya. C2-nya ada 4, ada etika profesi, profesinya adalah profesi akuntansi nantinya. Aplikasi pengolah angka itu biasanya disebut atau dinyatakan dalam bentuk spreadsheet atau belajar menggunakan Excel, ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang angka-angka itu nanti akan dilakukan di sini, ya. Dan ada akuntansi dasar, demikian juga ada perbankan dasar. Itu di C2. C3-nya ada berapa mata pelajaran ini? Ada 6 ya, ada 6. Ada praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Ada praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Ada akuntansi keuangan, ada komputer akuntansi, dan ada administrasi pajak serta produk kreatif dan kewirausahaan. Ini yang dipelajari untuk jurusan atau kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga. Beda Pak dengan yang lain tadi, jelas beda karena kita dengan orientasi kompetensi keahlian yang dibuka, ya itu akan mencerminkan keahlian yang akan dipelajari juga akan beda, ya. Nah, ini yang ada kaitannya dengan mata pelajarannya yang harus ditempuh dalam masa 3 tahun karena kita tidak pakai 4 tahun. Apakah ada SMK 4 tahun? Ada, tapi kebetulan sekolah kita tidak membuka 4 tahun. Saya lanjutkan. Nah, kalender kita. Kalender pendidikan yang di SMKN Duduk Sampean untuk tahun pelajaran 2021 dan 2022 itu adalah dimulai tanggal 12 kemarin, yaitu kita melakukan pengenalan lingkungan sekolah, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu maksudnya hari efektif sekolah. Kemudian LS itu adalah libur hari Sabtu, kita menggunakan 5 hari kerja. Kemudian LU itu adalah libur umum, biasanya hari Minggu. Kalau LBH itu adalah libur hari besar, ya. Jadi kita masuk sekolah atau belajar di sekolah itu adalah hanya 5 hari kerja, yaitu dimulai Senin sampai dengan hari Jumat. Ternyata hari efektif nanti diakhiri pada bulan Desember untuk semester 1. Jadi hari efektifnya itu akan ketemu 111 hari. Ya, 111 hari. Kalau di semester 2 mulai Januari ya, tanggal 1 itu libur biasanya ya. Tanggal 1 libur karena tahun baru. Ya. Kemudian dilanjutkan sampai akhir nanti, yaitu sampai ketemu 100 hari. Gak enak 100 hari ini ya. Sepertinya 100 harinya orang meninggal ya. Pokoknya ada 100 hari kerja efektif ya. Atau hari efektif di semester 2 itu adalah 100 hari. Sementara yang di semester ganjilnya tadi adalah 111 hari. Pak, ada LS-nya, biasanya yang dicari-cari ya ini LS. LS1 itu adalah libur semester 1, kalau LS2 libur semester 2. Ya. Pak, ada libur-libur yang lain. Biasanya kalau siswa itu, Pak, kapan libur? Nah, ini disediakan tanggal-tanggal libur. Ada mulai Juli, besok hari raya itu libur. Kemudian Agustus ada tahun baru Islam, 1 Hijriah ya. Kemudian tanggal 17 Agustus ada di bulan Oktober dan seterusnya ya. Seperti ini kalender yang diberlakukan di SMKN 1 Duduk Sampean. Perlu diingat di masa-masa itu ada yang namanya penilaian ya.
Penilaiannya apa saja Pak? Ini di satu penilaian tengah semester atau mid semester itu ya. Biasanya dilakukan setelah pembelajaran berlangsung selama 8 minggu. Ya. Nanti setelah ada penilaian PTS atau mid semester itu, maka diterbitkan rapot sisipan atau rapot tengah semester. Ada penilaian akhir semester gasal, yaitu biasanya kalau sudah genap 1 semester, yaitu sampai 6 bulan, biasanya sampai dengan 23 minggu. Maka diterbitkan yang namanya rapot semester gasal atau ganjil ya. Kemudian ada penilaian akhir semester genap. Ini berlaku ya, penilaian akhir semester genap. Itu adalah kelas 1 sampai dengan kelas 3 nanti, atau kelas 10 sampai dengan kelas 12 dilakukan ini, dan akan dibuatkan rapot atau diterbitkan rapot yang namanya rapot semester genap. Kemudian ada penilaian lain, yang ini adalah yang namanya AN atau Asesmen Nasional, khusus untuk kelas 11. Dan pesertanya yang ikuti ini hanya adalah sifatnya acak oleh pemerintah, yaitu dipilih 45 siswa ditambah 5 siswa cadangan. Ya, jadi kalau nanti siswa yang 45 itu ada yang berhalangan atau tidak ikut, maka anak yang 5 ini harus siap-siap untuk dipanggil. Ya. Nah, kemudian karena ini adalah yang menentukan bukan sekolah tapi melalui acak, yaitu berdasarkan data pokok pendidikan atau yang namanya Dapodik. Ya. Nih. Kapan pelaksanaannya tadi? Yaitu di bulan Oktober, hanya berlaku untuk kelas 11. Kemudian ada ujian satuan pendidikan, ini diberlakukan untuk kelas 12 di semester genap. Kalau dulu istilahnya adalah ujian sekolah, ya, ujian sekolah, baik itu praktek maupun juga teori. Tapi beberapa waktu yang lalu atau tahun lalu ujian praktek sekolah kita sudah tidak pakai lagi. Kemudian di kejuruan itu ada yang namanya, atau yang di jurusan itu ada yang namanya ujian kompetensi kalian, atau istilah lainnya itu adalah UKK, yaitu berlaku bagi kelas 12 semester genap, yaitu rangkaiannya dari ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah, kemudian dilanjut ini yang mendatangkan dari dunia usaha atau dunia industri. Kebetulan yang sudah mendapatkan kerjasama untuk melakukan pengujian ini adalah ada IPT Indospring, PT Barata Indonesia, dan untuk khusus yang akuntansi itu adalah mendatangkan dari Malang, ya, dari Malang, yaitu lembaga profesi istilahnya. Kemudian uji sertifikasi kejuruan sesuai dengan kejuruannya, yang dilaksanakan atau mengikuti di Lembaga Satuan Pendidikan atau LSP P1. Istilahnya kalau di SMK itu LSP P1, Lembaga Satuan Pendidikan P1. Ya, nanti kalau ini biasanya ujiannya melalui BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi siswa di kejuruan itu ini biasanya kalau ada yang mandiri, ada yang pakai bantuan. Ya kita berharap ada bantuan sehingga siswa itu tidak perlu bayar. Kalau berbayar itu biasanya sekolah menyelenggarakan dan kemudian nanti diuji melalui asesor yang sudah ada. Biasanya itu asesor dari luar dan ya. Asesor dari luar yang sudah bersertifikasi sebagaimana profesi kejuruannya, ya. Jadi kondisi semacam ini untung di lembaga kita itu adalah sudah memiliki LSP. Tidak banyak lembaga pendidikan di SMK itu mempunyai LSP, ya. Tapi SMKN Duduk sudah berdiri yang namanya LSP P1. Itu dilakukan penilaian. Jadi ini semuanya siswa juga mengalami proses, ya, proses ini. Pak, bagaimana kalau
kondisinya itu tidak sanggup atau tidak mumpuni atau kurang kompeten, ya, maka kamu harus tahu, ya, ini. Jadi nanti ada yang namanya penilaian itu adalah ada yang namanya kenaikan kelas, itu kamu harus tahu, ya, kriterianya supaya apa, di awal disampaikan supaya nanti tidak keberadaannya itu adalah ujung-ujungnya saya tidak naik kelas, ya. Persyaratan untuk bisa naik kelas baik itu dari kelas 10 ke kelas 11, dari kelas 11 ke kelas 12, ya. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester, jadi semester 1 dan 2. Itu diikuti, walaupun dalam kondisi saat ini kondisinya daring, maka itu harus kamu ikuti di masing-masing mata pelajaran, ya. Nilai yang kedua, nilai semua mata pelajaran pada semester gasal dan genap telah mencapai KKM yang telah ditentukan oleh sekolah, yaitu KKM di sekolah kita adalah 75. Kalau kurang dari ini nilai kamu di masing-masing tiap kompetensi dasar atau KD, maka wajib hukumnya untuk melakukan pengulangan, ya. Andai kata nilai kamu nanti kurang dari 75 di masing-masing pelajaran maupun juga masing-masing KD, maka Bapak Ibu guru kamu akan memanggil, atau kalau tidak perlu dipanggil, maka yang lebih reaktif diri, ya. Tidak yang butuh gurunya tapi kamu yang butuh, ya. Kemudian keaktifan minimal adalah 90% dalam masa 1 tahun pelajaran. Keaktifan kamu melakukan atau ikut program pembelajaran itu minimal untuk absensinya. Kalau sakit tidak dihitung, ya. Kalau izin juga nggak dihitung. Nilai pengetahuan dan keterampilan, istilahnya KI 3 dan KI 4, dikatakan tuntas minimal C. C itu baik. Kategorinya mana, Pak? Nanti kalau di rapot itu sudah ada. Kemudian ada deskripsi sikap itu minimal baik, ya. Jadi sikap kamu itu tidak mencerminkan kurang baik, tapi baik ataupun juga baik sekali itu lebih baik, ya. Pelanggaran siswa dalam masa 1 tahun tidak lebih dari 200 poin. Itu di sekolah punya aturan yang namanya tata tertib, yang mana dari tiap-tiap pelanggaran itu ada poinnya. Kalau terakumulasi dalam masa 1 tahun adalah 200, maka dinyatakan tidak naik kelas. Kemudian untuk kelas 11 itu telah mengikuti PKL atau praktek kerja lapangan atau dulu istilahnya PSG, sesuai dengan ketentuan sekolah sampai mendapatkan sertifikat dan ada nilainya dari industri dan dunia usaha atau dunia kerja dengan dinyatakan nilainya kompeten, ya. Istilahnya kompeten sekarang, bukan lulus, ya. Nilainya adalah nilai kompeten. Kemudian tidak memiliki 3 mata pelajaran yang belum mencapai KKM, yang bukan dari mata pelajaran kelompok C2 dan C3. Jadi kalau KKM-nya itu ada 3 mapel, bukan dari mata pelajaran C2 dan C3, maka itu adalah masih bisa naik kelas, ya. Nah, lulus, bagaimana kalau lulus? Kelulusan itu ada kriterianya, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 10 sampai dengan kelas 11 dan mempunyai nilai secara keseluruhan nantinya, ya. Dari mata pelajaran itu sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada sekolah yang ada dan dinyatakan dalam daftar kolektif nilai atau DKN. Kemudian dinyatakan lulus ketika memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Kemudian ketika mengikuti ujian sekolah satuan pendidikan atau USP untuk seluruh mata pelajaran secara lengkap. Jadi ada ujian sekolah itu harus diikuti. Kemudian lulus ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, ini kalau yang lalu, ya, atau ujian sekolah
untuk semua mata pelajaran diujikan dengan nilai ujian sekolah yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu dengan ketentuan 70% praktek dan 30 teori. Kalau kemarin di sekolah kita itu tidak mengadakan praktek, maka dihitung juga tidak perlu dihitung, maka itu sudah dinyatakan nilai ujian sekolah. Memperoleh nilai ujian nasional, ujian sekolah yang ditentukan oleh SMK atau sekolah kita dengan ketentuan 60% nilai rapot dan 40% nilai ujian sekolah. Minimal itu adalah 70 kalau digabungkan, ya. Jadi senilai yang rapot tadi itu berapa? Itu dibobot 40%, kemudian ujian sekolah atau USB itu dibobot 60% nilai rapot, nilai rapot 60% dan ujian sekolahnya adalah 40%. Kemudian telah mengikuti uji kompetensi keahlian atau UKK dan memperoleh minimal nilai 70 atau kompeten, ya. Kemudian yang ketujuh, satuan pendidikan dapat menilai kriteria lain yang telah dilaksanakan, yaitu bahwa siswa yang bersangkutan telah mengikuti PKL yang ditunjukkan dengan sertifikat PKL. Dan yang terakhir, kelulusan peserta didik ditetapkan dalam rapat Dewan Guru yang dihadiri oleh Bapak Ibu Dewan Guru khususnya kelas 12 dan diikuti juga oleh kepala sekolah. Ini kriteria kelulusan yang harus kamu pahami nantinya, sehingga nanti saya itu nilainya katakanlah ada yang belum KKM, maka harus diurus itu, ya. Kalau tidak, maka kamu tidak bisa lulus. Lanjut. Apa yang diharapkan setelah kamu sekolah di sini? Atau apa sih hasil akhir kamu sekolah di sini setelah lulus? Maka akan mendapatkan ijazah SMK yang 3 tahun tadi, ada nilai transkrip nilai dari semester 1 sampai dengan semester 6, ya. Kemudian ada yang ketiga, sertifikat PKL bagi yang sudah dinyatakan kompeten dari perusahaan atau dunia usaha atau dunia industri, dan yang keempat, sertifikat UKK bagi mereka yang dinyatakan lulus UKK, ya, atau sudah kompeten di UKK. Kemudian sertifikat kompetensi bagi yang dinyatakan kompeten atau lulus. Itu artinya yang sertifikat kompetensi ini yang ikut di LSP tadi, yaitu melalui Badan Nasional BNSW, ya, Badan Nasional Kompetensi Keahlian. Dan yang terakhir itu akan mendapatkan rapot mulai semester 1 sampai dengan semester 6. Apa bedanya Pak transkrip dengan rapot? Kalau ya bunyinya sudah beda. Kalau transkrip itu mencerminkan hasil nilai yang telah diperoleh, ya, yang terpapar dalam satu halaman nanti, ya. Kalau rapot itu disajikan per semester. Di transkrip nanti akan muncul juga adanya di semester 1, semester 2 sampai semester 6. Tapi kalau di rapot itu adalah kondisinya per lembar, ya, per lembar pencapaian di semester yang bersangkutan. Ini kaitannya setelah lulus. Nah, itu keberadaan dari kalian belajar atau bersekolah di SMKN Duduk Sampean. Apa? Tinggal milih, karena sudah dijuruskan pada saat PPDB kemarin, maka itu tidak boleh dilanggar, ya. Sekarang untuk mengakhiri kegiatan dari MPLS pada hari ini, maka ada tugas peserta MPLS dan dikerjakan
untuk dikumpulkan. Ya, ini tolong dicermati, kalau bisa dicatat ya. Kalau bisa dicatat. Yang pertama, apa motivasi Anda masuk di kompetensi atau jurusan yang Anda pilih? Ya. Jadi kalau milih teknik pengelasan, apa motivasinya? Kalau milih teknik mekanik industri, apa motivasinya? Kalau di akuntansi di keuangan lembaga, apa motivasinya? Kemudian yang kedua, apa harapan Anda selama belajar di SMKN Duduk Sampean? Harapan kamu itu apa nantinya, ya? Ya, itu adalah sesuai dengan keinginan kamu untuk belajar. Kemudian apa yang Anda lakukan setelah belajar di SMK N1 Duduk Sampean? Apa yang Anda lakukan setelah belajar, setelah lulus nanti ya? Setelah lulus, apakah nikah ataukah belajar melanjutkan ke perguruan tinggi yang lebih atas, ataukah juga kamu bekerja, ataukah berwirausaha? Kemudian yang keempat, sebutkan mata pelajaran apa yang Anda senangi dan yang tidak Anda senangi sesuai dengan kejuruan yang Anda pilih, selain muatan nasional dan kewilayahan, selain kelompok A dan kelompok B ya. Apa yang kelima, apa prasyarat supaya Anda bisa naik kelas di SMKN Duduk Sampean? Ya. Dan yang keenam, apa prasyarat supaya Anda lulus di SMK N1 Duduk Sampean? Dan yang terakhir, setelah Anda lulus dari SMK N1 Duduk Sampean, apa yang Anda peroleh? Jadi ini tugas yang harus kamu selesaikan dan harus kamu kerjakan, dan tidak lupa harus dikumpulkan di panitia. Ya. Ingat, dikerjakan dan dikumpulkan ke panitia. Itu penyampaian saya pada hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan selamat bergabung dan selamat datang di SMK N1 Duduk Sampean, dan selamat belajar. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian untuk mengikuti materi MPLS pada hari ini. Dan saya akhiri dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.